Oke, satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada semua yang nantinya akan menonton video ini sampai selesai. Di sini kita kedatangan tamu, yang mana tamu ini sudah tidak kita ragukan lagi keilmuan beliau. Dan beliau adalah seorang mu'alaf yang baru saja gitu. Dan beliau bukanlah orang yang sembarangan. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Dance gitu. Nah, di sini kita mengundang Pak Dance untuk menjelaskan sesuatu. Nah, apa yang beliau jelaskan? Maka dari itu, simak saja videonya sampai selesai dan semoga video ini nantinya dapat mengedukasi dan menambah pengetahuan kita. Nah, saya sapa dulu pada Dance-nya. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Iya, waduh, ini Bapak lagi viral ini, Pak. Maklum lah, lagi hangat-hangatnya gitu. Di sini Pak Dance, saya mengundang Pak Dance itu ada rasa penasaran gitu dengan ajaran Pak Dance terdahulu. Maka dari itu saya mengundang Bapak untuk menjelaskan ajaran Bapak terdahulu sebenarnya bagaimana sih? Karena kan selama ini yang saya dapat gitu loh Pak, penjelasan-penjelasan mereka itu monoton, entah ini ada yang disembunyikan, apakah mereka menyembunyikan kebenaran atau enggak gitu. Nah, melihat Bapak seorang mu'alaf dan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Beliau pada Aceh ini, Villa, ya kita sudah tahu ijazah beliau sudah diverifikasi dan beliau mempunyai gelar MPH Master Teologi. Nah, maka dari itu beliau mempunyai kapasitas untuk menjelaskan konsep ketuhanan di agama beliau sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang mari kita simak saja penjelasan Pak Dance seperti apa. Silakan, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pada saat ini akan menerangkan konsep ketuhanan versi Bible. Kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu tua yang memiliki pengertian Tuhan, searah dengan kata Sangsekerta. Kata Tuhan terdiri dari dua kata, tu dan yang. Memiliki pengertian sesembahan, penguasa yang tinggal di sorga. Nah, kata Tuhan ini berkembang memiliki pengertian Allah. Namun, ini mengarah pada pengertian yang sebenarnya sesembahan. Namun, kata Tuhan ini, kalau kita kaji dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Adonai, dan bahasa Yunani, Kurios, ini memiliki pengertian Tuhan. Ya, bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Tuhan adalah seorang yang diberikan otoritas, bisa berkuasa dan mengatur segala sesuatu. Itu Tuhan.
kita lekatkan kepada Yesus, hal ini tepat kalau kita sebut Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan ini, ya bukan Tuhan, tapi Tuhan sinkron dengan bahasa asli, yakni bahasa Ibrani. Adonai, Tuhan. Yunani, Kurios, Tuhan. Searah dengan Alkitab lama yang tulisan dulu, ya, seperti kata oe. Nah, di situ masih disebutkan Tuhan. Justru ini yang paling tepat. Saya memiliki Bible. Yang ditulis oleh saksi Yehova. Di sini tidak ada kata Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Nah, kalau saya gali pengertian kata atau pengertian tentang Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengerti siapa sebetulnya Yesus itu sendiri. Karena kata Kristus melekat kepada Yesus. Kristus ini adalah jabatan, sebutan. Yesus Kristus. Pernah dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Siapakah aku ini? Lalu muridnya menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, Mesias bahasa Ibrani dan Kristus bahasa Yunani. Dua-dua memiliki pengertian yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus adalah sesembahan Yesus itu sendiri, yakni Allah SWT. Sekali lagi, Kristus yang diurapi atau yang diberikan otoritas. Tanpa otoritas, maka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Berdasarkan perkataan Yesus itu sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku lakukan berasal dari Allah. Lalu selanjutnya Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal, yakni mengenal Allah satu-satunya, dan aku utusan. Hal ini kita mengerti. Di muka bumi ini, Allah itu hanya satu, bukan tiga. Ya, bukan tiga, tetapi hanya satu. Kalau kita sebutkan Allah itu esa, ini searah dengan ungkapan Rasul Paulus, satu Tuhan, satu iman. Ulangan pasal 6 ayat 4. Hai Israel, ingatlah Allahmu esa, Tuhanmu satu. Nah, kalau kita hubungkan manifestasi Allah yang esa itu, dia menyatakan Allah yang esa satu-satunya dalam 3 pernyataan. Allah yang esa itu menciptakan ruh atau malaikat, lalu roh atau Roh Kudus itu
dia berikan kepada Yesus, sehingga di dalam Yesus itu keluar nubuat dalam bentuk firman. Dan Allah yang esa itu juga menyatakan kasihnya kepada umat manusia, sehingga dia berikan Roh Kudus dalam hati manusia. Nah, Yesus adalah Nabi berdasarkan Ibrani 1 ayat 1. Allah berfirman lewat para nabi-nabi sebagai perantara. Demikian Yesus Kristus. Ketika dia dibaptis, lalu burung merpati hinggap di atas kepalanya. Ini menunjukkan Roh Kudus atau utusan dari surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kepada Yesus Kristus. Sehingga ada nubuat seperti sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku yang awal dan yang akhir. Akulah gembala yang baik. Itu bukan personal Yesus yang berbicara, tetapi Roh Allah yang ada di dalam dia. Dan Roh itu masuk di dalam dia. Sehingga dia disebut Tuhan. Sekali lagi bukan Tuhan. Tuhan. Kata Tuhan memerintah. Siapa yang memerintah itu? Roh Allah di dalam Yesus. Bukan firman menjelma manusia. Tetapi firman masuk di dalam kemanusiaan Yesus. Nah, sebetulnya siapa sebetulnya sesembahan Yesus? Bukankah Yesus itu adalah nabi? Orang-orang percaya kepada Allah. Dia yang mengantar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bible, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah telah ada. Lalu dia berfirman dan terciptalah segala sesuatu. Ketika dia berfirman, maka firman itu disebut orang-orang atau nabi-nabi dahulu kala. Itu adalah Tuhan. Dan kata ini, orang-orang pertama, para nabi-nabi mengungkapkan itu adalah nama Tuhan. Namun, sebelum kata Tuhan atau Yahweh itu ada, kata Allah itu telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum dia berfirman, kata Allah itu telah ada. Nah, setelah dia menciptakan segala sesuatu, lalu ada pertanyaan, siapakah nama sang pencipta itu? Jelas, jawabannya adalah Allah, nama sang pencipta itu. Kita melihat Keluaran pasal 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan Allah nenek moyangmu, koma, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 3 kali disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang disebutkan nama turun-temurun adalah kata Allah. Dari kitab suci ini menerangkan bahwa Sang Pencipta itu selain proper name, generic name, kata Allah itu selain nama pribadi Sang Pencipta, nama diri Sang Pencipta, itu juga memiliki pengertian nama jabatan. Kenapa? Rangkap. Karena dia adalah Allah Sang Pencipta manusia. Nah, mari saya buktikan pada Amos pasal 5 ayatnya yang ke-27. Nomor 27 bagian B. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Menunjukkan dengan jelas Allah itu adalah nama. Lalu kita lihat pada perjanjian baru. Yang menulis Bible perjanjian baru itu adalah orang-orang Ibrani. Tetapi di sana tidak ada kata Yahweh. Kalau kata Yahweh itu dikekalkan, maka di sana pasti ada kata Yahweh, karena para penulis itu adalah orang Ibrani. Tetapi yang ada adalah Theos. Theos yang diterjemahkan Allah. Nah, pada saat Al-Quran itu diturunkan, tergenapilah nubuat bahwa kata Allah itu kekal. Sekali lagi saya ulangi. Pada saat Al-Quran itu diturunkan melalui Muhammad, genaplah nubuat itu. Di sana dalam Al-Quran itu tertulis nama Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genap, clear, biar dunia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesembahan yang benar. Saya akan menyimpulkan. Ya. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Pada saat dia memberikan roh kepada Yesus Kristus, itu adalah
hikmatnya Allah, bagian daripada hakikat kebenaran Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah itu mengakui Yesus adalah manusia, bukan sang pencipta, bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah yang diduduki oleh firman Allah, sehingga Allah menciptakan segala sesuatu. Yang terakhir, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus berdasarkan 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kita tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Jadi akui. Alkitab bilang begini, akui dia adalah manusia. Tetapi bukan manusia sebarang manusia. Dia adalah nabi. Dia adalah Tuhan. Kebenaran sorgawi ada di dalam dia. Oleh karena dia adalah firman Allah. Dia juga juru selamat. Dia mengampuni dosa. Dia akan datang sebagai hakim. Oleh karena Roh Allah ada di dalam dia. Kesimpulannya, Yesus adalah manusia, bukan sesembahan. Sekali lagi, Yesus adalah manusia yang memiliki otoritas Allah, agar melalui otoritas Allah di dalam Yesus Kristus, yakni firman Allah itu sendiri, dunia mengenal bahwa penyelamat manusia itu adalah Allah SWT di dalam Yesus melalui Roh yang diutus dari surga. Demikian, ya. Mungkin Pak Ustadz ada sesuatu yang ditambahkan, kami persilakan. Sebenarnya gini Pak, dari penjelasan Bapak, saya ada beberapa catatan gitu. Nah, selama ini kan ada yang menarik sih dari penjelasan Bapak. Karena selama ini saya berdebat gitu dengan teman-teman kita yang Kristen, berarti tidak sesuai dengan yang mereka katakan selama ini gitu loh. Nah, tadi saya ada mencatat beberapa poin gitu Pak. Mungkin saya bisa tanyakan kembali gitu Pak ya. Nah, Iya. Poin yang pertama, yang menarik itu selama ini mereka menjelaskan Allah itu adalah gelar gitu. Tapi tadi menurut Pak Dance, itu adalah nama. Nah, ini menarik Pak. Mereka mengatakan itu hanya gelar. Kalau kita kan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di bahasa Arab, linguistik Arab, itu mengenalnya dengan sebuah nama, kecuali ilah gitu. Ilah itu kan baru gelar, sesembahan. Nah, Allah ini adalah sebuah nama gitu, nama Sang Maha Pencipta seperti yang dijelaskan oleh Pak Dance tadi. Nah, Pak Dance juga mengatakan di Bible ada seperti itu, tetapi kenapa mereka menyangkalinya? Nah, ini menarik Pak, saya pengen referensinya. Coba silahkan dijelaskan lagi. Referensinya itu sebetulnya saya sudah bacakan tadi. Ya. Amos berapa tadi itu, Pak? Amos
Amos 5 nomor 27 bagian B. Bagian B maksudnya nomor 27 bagian akhir. Saya bacakan kembali. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Oh, ya. Yang berfirman itu namanya Allah. Ya. Kalau saya katakan atau orang lain katakan yang berfirman itu bukan Allah, berarti telah menyangkal Alkitab ini. Bukan bernama Allah, berarti kita telah menyangkal Alkitab ini. Jelas. Kadangkala sahabat-sahabat kita tidak mengerti. Dia adalah sang pencipta. Dengan jelas, oleh karena dia yang maha kuasa, maka kata Allah itu selain nama pribadi, juga nama gelar. Ya, segala sesuatu yang punya nama. Benda yang keras, namanya batu. Sesuatu yang kita pakai untuk mandi atau wudhu, namanya air. Yang kita pindaki namanya bumi. Kalau demikian, sang pencipta itu ada nama, memiliki nama. Benar. Sang pencipta itu bernama Allah. Karena kata Yahweh itu nanti kemudian. Kejadian pasal 1 belum ada kata Yahweh. Yang ada dalam firman Allah itu, Allah berfirman. Allah berfirman. Ini menunjukkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sekali lagi seperti saya katakan tadi. Kalau begitu siapa nama sang pencipta itu? Kita tidak bisa katakan Yahweh karena belum ada kata Yahweh di situ. Jelas, tidak bisa dibantah namanya Allah. Ya. Menarik, okay. Menarik. Masuk akal sih, masuk logika saya sih penjelasan pada itu membuat digenapi pada saat Al-Quran itu diturunkan. Di sana kata Allah itu nama. Ya. Jelas? Jelas. Ya, sebagaimana di Al-Quran tadi dalam Quran surah Toha itu di ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis shalah li dzikri. Kan kayak gitu. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, di situ nama gitu loh, Pak. Bukan gelar. Karena di linguistik Arab juga nggak bisa Allahku, Allahmu, Allah engkau, Allah kamu, nggak bisa seperti itu. Karena dia nama. Masa ada padanceku, padance kamu, kan aneh gitu loh, Pak. Kalau itu karena bukan nama. Dalam Bible itu ada Allah itu sesembahan paganisme. Ya. Tetapi di dalam Alkitab itu Allah berfirman, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu betul benar Allah sang pencipta langit dan bumi. Saya berikan contoh begini. Ada nama Paulus, seorang tokoh Injil. Dan selain itu ada nama Paulus, penjual obat. Iya. Jadi seperti begitu. Karena Allah itu sesembahan. Sesembahan orang percaya Allah sang pencipta satu-satunya Allah. Dan sesembahan orang-orang berhala itu juga sesembahan namanya. Ya, seperti itu. Mereka katakan Allah, mereka katakan mor, ya terserah mereka. Itu sesembahan mereka. Cuma dengan jelas, hukum Torah mengungkapkan jangan ada padamu Allah lain. Jadi kita tidak yakin ketuhanan selain Allah sang pencipta itu. Benar. Ya. Gini, tadi saya juga tambahkan bahwa nama Allah ini adalah sembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Yakub. Itu juga ada di Al-Quran pada aja.
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 130, insya Allah 133 atau 132. Nah itu konteksnya nggak putus masalahnya. Pak Dance, boleh yang kedua. Yang menarik bagi saya tadi ketika saya catat penjelasan Pak Dance, selama ini kita tahu di terjemahan LAI itu akulah guru dan Tuhan gitu loh Pak. Bukan Tuan, tetapi akulah guru dan Tuhan gitu, bukan Tuan di situ. Nah, Bapak Oke, menyikapinya yang seperti ini gimana itu loh, Pak? ya. Selama ini kan Kan akulah guru dan Tuhan gitu. kan kata Tuhan itu dalam bahasa asli kurius. Di situ dalam bahasa asli disebutkan Tuhan, bukan Tuhan. Dalam terjemahan awal-awal bahasa Indonesia itu tidak pernah ada kata Tuhan, tetapi Tuhan. Aku adalah guru dan tuan, atau engkau adalah guru dan tuan, bukan Tuhan. Ini buktinya juga Alkitab terjemahan dari Saksi Yehova, gelar daripada Yesus Kristus itu guru dan tuan, bukan Tuhan. Jadi ini Alkitab ini memang berdasarkan bahasa asli. Saya bukan berarti dari Saksi Yehova, bukan. Tetapi saya anggap ini terjemahan yang paling tepat. Ya. Ya, mudah-mudahan ada dari pakar-pakar lain yang menerbitkan Alkitab supaya siapa tahu suatu saat mereka akan rubah Alkitab ini. Kata Tuhan dirubah Tuhan. Ya. Itu Boleh yang nanya nggak? Boleh nanya nggak? Tujuannya apa sih merubah kata Tuhan menjadi Tuhan itu? Bapak pasti tahu deh. ya. Kalau itu sesuatu yang dianggap salah berdasarkan Alkitab, ya, saya pikir biarlah Sensitif Allah gitu lah SWT ya. yang Sensitif, menghakiminya. Sebab paham, saya tidak paham, mau paham. memutuskan karena saya tidak mau menyinggung suatu agama lain. Ya. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak. Nah, terus satu lagi nih dari Kalau bisa penjelasan jangan ada Bapak. pertanyaan seperti seolah-olah saya menghakimi Iya, kepercayaan iya, orang iya. lain. Ya. Saya ngerti lah. Dan Ya. mungkin tanpa dijawab pada Sebetulnya aja. kalau Anda dengan saya saja empat mata, saya bisa menjelaskan detail. Ya, Iya, saya pikir Anda ini mengerti. kan dipublikasi gitu nanti kan Iya. Jadi nggak bisa saya tidak kita bisa juga terlalu menjelaskan vulgar gitu. secara mendetail. Benar, Ya. Pak. Terus satu nih, yang menarik lagi di catatan saya ini, tadi Bapak menjelaskan tentang Roh Allah. Nah, selama ini teman-teman Kristen menjelaskan Allah itu adalah roh gitu di kekristenan. Nah, sedangkan di dalam agama Islam roh itu adalah ciptaan kan gitu. Allah itu bukan roh, dia laisa kamislihi syai'un, dia itu berbeda dengan segala sesuatu, berbeda dengan roh gitu, enggak setara dengan ciptaannya, tetapi ciptaannya yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Pak. Kalau kita melihat di dalam Bible roh Allah katanya. Nah, apakah pemahaman mereka itu Allah itu adalah benar-benar roh gitu loh Pak. Sedangkan di dalam Islam kan dari bahasa linguistiknya saya sudah berbeda pemahamannya. Contoh, rohullah gitu. Roh bukan Allah, tetapi roh adalah ciptaan Allah. Nah, rohullah. Roh bukan Allah, tapi Allah menciptakan roh. Itu di dalam linguistik Arab bahasanya idofah. Mudhof ilaih gitu. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu memahaminya ada ilmunya memang. Kata Saifullah, pedang Allah. Allah bukan pedang. Terus, tetapi pedang Allah itu adalah gelar seseorang gitu. Sama dengan Isa gitu loh Pak. Kalimatullah. Nah, Allah bukan kalimat dan kalimat bukan Allah. Tapi kalimat itu adalah kehendak dari Allah gitu. Nah, ini mereka menyebutkan roh Allah gitu.
Tetapi mereka menganggap bahwa Allah itu adalah roh gitu. Kalau pemahaman mereka saat itu seperti ini, apa benar seperti itu gitu loh Pak? Silakan. Ya, memang dalam Bible itu betul Allah itu adalah roh. Tetapi beda dengan Allah adalah roh dengan roh dari Allah. Jadi beda. Kalau roh dari Allah itu memungkinkan ciptaan. Sehingga pada Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 30 di situ juga mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Lalu pada Kolose pasal 1 ayat 15 bahkan juga pada Wahyu pasal 3 ayatnya 14 di sini diungkapkan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah sendiri. Jadi Yesus disebut ciptaan. Dan segala sesuatu, baik malaikat, baik para roh, itu adalah ciptaan Allah. Namun, Allah juga itu adalah roh. Jadi wujud sang pencipta juga itu adalah roh. Jadi roh dari Allah itu yang diutus. Itu adalah ciptaan. Ya. Roh Allah sendiri adalah firman Allah itu sendiri. Tetapi sekali lagi saya ulangi, sesuatu dalam wujud roh yang berasal dari Allah itu semua ciptaan. Seperti roh yang ditaruh di dalam Yesus itu sendiri adalah ciptaan. Sedangkan kata Yesus adalah ciptaan. Seperti saya telah sebutkan tadi. Dan semua orang-orang yang menyembah Allah itu telah diberikan roh itu sendiri. Nah, saya gali dari kenyataan hidup manusia. Manusia masih di dalam rahim, dia telah dianugerahkan oleh Allah SWT roh. Nah, pada saat manusia itu dilahirkan, roh itu hidup. Roh itulah yang ada di dalam hatinya, yang menghidupkan dia. Sehingga ada pikiran, ada kehidupan, ada kegiatan. Perlu diperhatikan, setelah manusia ini bertumbuh selayaknya sebagai manusia ciptaan untuk menyembah dia sang pencipta, maka dia anugerahi lagi roh penolong, yakni Roh Kudus. Selain Roh Kudus, malaikat. Tapi jangan lupa, malaikat juga adalah roh. Nah, pada saat manusia itu tubuh jasmaninya kembali menjadi tanah, maka roh atau malaikat itu keluar di dalam dirinya. Tetapi ingatkan, di dalam diri manusia itu ada roh yang diduduki oleh Roh Kudus, yang diduduki oleh roh para malaikat. Bahkan juga kalau kita lihat pada Matius dan Lukas itu ada roh yang hidup, yang semasa dia berada pada raga manusia, lalu dia meninggal dunia, Tuhan utus masuk dalam roh manusia. Seperti Yohanes Pembaptis dikuasai oleh roh Elia. Itu ada dalilnya dalam kitab suci. Seperti itu. Tapi dengan jelas, pada saat manusia itu masuk dalam alam roh, maka manusia itu masih memiliki kehidupan. Dan kehidupannya itu akan dapat mempengaruhi keluarganya
yang ada di bumi. Dan kehidupannya dalam alam roh adalah suatu kehidupan yang memuliakan Allah untuk menuju pada sorga yang kekal. Jadi setelah manusia mati, dia tidak langsung ke alam sorga, tetapi masih berada dalam satu alam yang telah ditentukan untuk dia hidup dalam bentuk roh. Ada kegiatan, dan kegiatan ini mempersiapkan dirinya untuk masuk ke alam yang kekal, alam yang tidak pernah ada kesengsaraan, yakni surga yang indah, tempat kediaman orang-orang yang telah menang. Ya. Jadi gini Pak, kalau mendengar penjelasan Bapak berarti nggak benar gitu ya, bahwa Allah itu adalah roh di dalam kekristenan sebenarnya. Tetapi roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah gitu ya. Sama dengan pemahaman linguistik Arab. Searah dengan Al-Quran juga ya? Iya. Ada roh ciptaan. Kalau roh itu adalah ciptaan Allah, itu searah dengan Al-Quran, Mbak. Tetapi kan mereka ngeyel bahwa Tuhan itu roh gitu, Allah itu roh. Sedangkan di Islam kan roh itu adalah ciptaan Allah. Nah, menurut penjelasan Pak Dance tadi, roh Allah itu adalah roh ciptaan dari Allah kayak gitu. Allah itu bukan roh. Apa sebenar seperti itu gitu? Begini ya, begini. Allah adalah roh, tetapi ada roh berasal dari Allah itu sendiri. Yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan, yakni firman atau roh kudus yang ada kepada manusia, yang diberikan kepada manusia. Gitu. Jadi dia adalah Allah. Lalu dia menciptakan malaikat, dia menciptakan roh itu. Lalu roh itu sering disebut Roh Kudus dan dianugerahkan kepada orang-orang percaya. Dan roh itu masuk di dalam hati manusia. Manusia itu memiliki roh. Jadi roh yang diutus itu masuk di dalam roh manusia. Berarti benar roh itu adalah ciptaan, Pak ya. Mereka itu menganggap selama ini sama saya, menunjukkan sama saya nih pada Anjay. Wah, Tuhan itu roh, kata mereka. Allah itu roh. Lah kami sering membantahnya gitu loh Pak. Allah itu enggak setara dengan apapun, kata kami. Tetapi kata mereka, enggak. Roh itu adalah Allah. Bukan, kata Islam. Roh itu adalah ciptaan Allah. Nah, di sini enggak ada titik temu. Tapi setelah melihat penjelasan Pak Dance gitu, kalau roh Allah itu adalah roh ciptaan dari Allah gitu. Nah, baru saya paham gitu, Pak. Jadi yang masuk ke Yesus itu sama saja dengan roh-roh manusia pada umumnya. Apakah seperti itu, Pak Danci? Ya, cuman kita harus bedakan. Roh yang ada kepada Yesus Kristus itu spesial. Yang diberikan kepada dia. Karena roh itu disebut kalam Allah itu sendiri. Ya. Sebentar Pak Danci ya. Lanjut Pak. Saya kehabisan baterai nih. Pas. Oke. Jadi mesti bedakan. Sekarang kita lanjut Allah lagi. Yang adalah roh. Allah sesembahan adalah roh itu sendiri. Ini menurut Bible. Dan dia adalah roh itu menciptakan roh. Jadi apa yang dia ciptakan itu berasal dari dia. Nah, roh ini yang disebut Roh Kudus. Ya. Kisah para Rasul 2, di situ diturunkan Roh Kudus itu. Sehingga murid-murid memiliki kuasa dan otoritas berdasarkan kepemimpinan Roh Kudus itu. Di mana tempatnya? Di dalam roh manusia. Karena manusia itu memiliki roh. Ciptaan Allah itu sendiri juga. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Ya, tubuh sesuatu yang kelihatan. Jiwa, akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Baru roh yang ada di dalam hati. Nah, Roh Kudus itu menyatu, menunggal dalam roh manusia. Sehingga ada kepemimpinan dari surga itu sendiri. Dari Allah itu sendiri. Jadi dia mengutus roh itu. Ya. Itu Sehingga maksud dalam Bible itu maksud roh disebutkan mengutus jika itu Roh Kudus seperti itu, Pak. turun, maka dia bisa melakukan sesuatu mujizat. Ya. Minta maaf saya sebentar lagi ada sesuatu yang saya harus lakukan. Jadi kalau bisa satu pertanyaan kalau ada, satu pembahasan. Mohon maaf tadi saya nggak mendengar Pak Dance. Bisa diulang apa kata yang Bapak katakan sebelumnya? Ya, di dalam diri manusia kan terdiri dari 3 komponen: tubuh, sesuatu yang kelihatan, baru jiwa, akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan, baru roh. Roh itu bagian dalam manusia. Nah, roh ini yang diduduki oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga ada akal, perasaan, emosi, dan sebagainya yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi gini Pak Dance. Tadi saya menarik. Allah mengutus rohnya. Berarti bukan Allah itu sendiri. Karena yang dikatakan Pak Dance kan tadi. Bukan Allah itu sendiri, tetapi ciptaan Allah yang diutus itu. Nah, kalau ini saya sepakat gitu loh, Pak. Iya, begitu. Itu ciptaan. Bukan Allah itu sendiri, ciptaan. Kan makhluk ciptaan, roh-roh diciptakan. Itu yang diutus. Ya. Bukan berarti Allah adalah roh dan yang diutus adalah roh. Yang datang itu adalah Allah sang pencipta sendiri, bukan. Itu utusan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Bahasa Yunani pneumatos. Bahasa Ibrani ruah. Ruah. Ya. Benar. Kalau itu saya setuju, Pak. Nah, kalau yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan Allah. Karena kan di dalam Islam juga hanya mengenal 2, kholik dan makhluk. Kholik pencipta dan makhluk itu yang diciptakan. Gitu. Banyak yang tidak mengerti Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sebetulnya saling mengisi. Ya, saling mengisi. Tetapi banyak orang pandangan sempit. Ketika jadi Kristen, wah, cuma Bible yang benar, yang lain itu salah. Nah, ini pikiran picik. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, itu kenyataannya sekarang begitu. Karena surga itu bukan cuma orang-orang Kristen, tetapi Muslim juga, Yahudi juga. Karena Allah ciptakan. Allah memiliki wewenang. Dia membagi-bagikan anugerah yang berbeda-beda. Tetapi satu tujuan, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karena Al-Quran itu adalah diturunkan yang terakhir. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu dia rangkumkan. Luar biasa. Ini yang menyebabkan saya mualaf. Saya minta maaf karena ada sesuatu hal yang saya harus lakukan. Apakah kita sudah boleh selesaikan? Nanti boleh, kita sambung berikut. Boleh. Nanti kan kita mungkin setelah ini Pak Dance, saya pengen lagi streaming dengan Pak Dance gitu. Saya mau tanya Pak Dance banyak gitu sebenarnya. Ini penjelasannya masalahnya baru saya dapat sekarang gitu loh Pak Dance. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita buat program bersinambungan. Boleh Pak. Karena berbeda banget dengan yang dijelaskan oleh orang Kristen pada umumnya gitu loh Pak.
Nah, ini kan ada suatu hal yang disembunyikan oleh mereka sebenarnya. Kalau pandangan saya seperti itu gitu loh. Boleh Pak kalau nanti kita bikin streaming lagi Pak ya. Boleh Iya, yang iya. ini kita sudahi dulu Iya. eh karena Ya, mungkin Bapak memang ada yang eh, dikerjakan. pemahaman teologi itu kan ada dasar, menengah, dan tinggi. Iya. Seperti perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Ketika kita paham perjanjian baru, kita mengerti perjanjian lama. Ketika paham Al-Quran, perjanjian lama dan perjanjian baru kita puasai. Ya, itu kehebatan Al-Quran itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu meringkas, mengulang kembali perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan baru ada juga di dalam Al-Quran. Seperti Taurat, para nabi-nabi, Injil, Yesus Kristus, Maryam. Itu dalam Al-Quran. Itulah kehebatan seorang mualaf. Seorang yang taat kepada Allah. Dia bisa belajar dengan mudah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Sekali lagi, luar biasa Muslim ini. Luar biasa. Namanya saja Muslim. Orang menyembah Allah. Pemuja Allah. Islam penyembahan kepada Allah. Jadi ketika masuk Islam, koridornya itu telah nyata. Jalur keselamatan itu sungguh ada. Luar biasa. Apa saja yang kita lakukan itu pahala. Itu bagi Muslim. Luar biasa. Iya, Jalur benar. keselamatan itu betul-betul nyata. Oke. Kalau boleh, Bisa boleh. sampai di sini. Jadi gini, saya tambahkan sedikit sebelum Bapak closing statement gitu Pak ya. Sebagai penutup, mungkin ada tambahan dari saya sedikit. Nah, kata Pak Dance, di Islam itu koridor jalan ke surga gitu. Apa yang kita lakukan itu adalah semuanya ibadah, itulah hebatnya Islam. Benar itu, Pak. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau kita makan, mau kita minum, terus kita bekerja, itu menjadi pahala semua gitu. Nah, pahala yang akan nantinya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus berbicara dengan Pak Dance, saya sangat senang. Terus di Al-Qur'an itu tadi juga kata Pak Dance, hebat Al-Qur'an itu. Gini, kalau kita melihat ya Pak Dance, di kitab-kitab lain tidak ada yang berani menyatakan seperti ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab mana di muka bumi ini yang berani menyatakan di dalamnya tidak ada kesalahan gitu. Selain Al-Quran. Jadi seperti itu. Pak Dance saya sangat tertarik pembahasannya dengan Pak Dance ini. Masalahnya banyak yang mereka tutupi ternyata gitu. Nah, makanya saya pengen lagi nanti streaming sama Pak Dance. Mungkin izin nanti Pak ya, Ya. kita streaming lagi, Sebetulnya saya penasaran. mereka itu bukan menutup-nutupi, tetapi rahasia kebenaran belum dibukakan. Oh gitu. Ya, oke. Uh, Baiklah Pak, silakan di closing statement. Mungkin Ya. ada pesan untuk yang lainnya. Mungkin ya mendengar apa yang disampaikan Pak Dance, mereka Oke. bisa berpikir gitu. Silakan Pak. Ya, saya pikir semua manusia itu telah memiliki talenta masing-masing. Ya, itulah sebabnya biarkanlah mereka berkembang, menaksirkan sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dunia itu sempurna. Kalau saya punya kesalahan itu di dalam diri saya sendiri, keluar di dalam diri saya sendiri. Selebihnya itu berasal dari Allah. Sesuatu yang istimewa itu berasal dari Allah. Jadi saya pikir sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Dance. Nah, semuanya inilah Pak Dance, narasumber kita malam ini. Beliau menjelaskan tentang ya sebenarnya bagaimana sih seperti terdahulu di agama beliau gitu. Nah, kita di sini dapat memikirkan ternyata tegak lurus dengan
ajaran Islam jika memang benar-benar mereka mau berpikir gitu. Tetapi ya itulah tergantung orangnya kata Pak Dance. Hidayah tidak dapat dipaksakan dan kita pun sebagai umat Islam tidak bisa memaksakan seseorang masuk ke Islam karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Nah, menurut Pak Dance dengan ajaran Islam, Bible itu sebenarnya tegak lurus, hanya saja mereka memahaminya salah. Maka dari itu pesan Pak Dance, ya gunakanlah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu akal dan otak untuk berpikir gitu. Semoga saja ya Pak Dance ya yang menonton ini nanti insya Allah juga mendapat hidayah gitu. Amin ya robbal alamin. Mungkin Amin. Ya Rabbal sekian Alamin. dulu streaming kali ini. Nah, jika kami mempunyai kesalahan di dalam penyampaian, baik saya maupun Pak Dance itu murni kesalahan dari kami sebagai ya saya pembawa acara dan Pak Dance sebagai narasumber, manusia wajarlah yang khilaf gitu ya. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pamit. Saya Muhammad Yusuf undur diri dan Pak Dance sebagai narasumber nanti akan bikin video lagi untuk menjelaskan materi yang lain kata beliau. Kita tunggu saja ya karena kita selalu kangen dengan Pak Dance gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.